Kapan kurban ini menjadi wajib? Jika dinazarkan. Saya bernazar misalnya untuk berkurban pada tahun ini, misalnya dia ngomong seperti itu, maka wajib. Kalau wajib kurbannya, kalau wajib maka tidak boleh dimakan. Wajib dibagikan ke fakir miskin galo-galonya, ke fakir miskin. Wong kayu udah boleh gitu unjuk. Kalau seandainya ya nazar. Kemudian juga seperti hukum nazar juga, kalau seandainya nyembelih untuk mayit, almarhum, untuk almarhum. Nah, nyembelih untuk almarhum ini juga dengan syarat kalau ada wasiat. Kalau udah kasih wasiat, maka tidak boleh. Kalau udah kasih wasiat dari wong tua, itu kirim-kirim ke bank. Kalau sekedar cuman pahala tidak apa-apa. Tapi kalau memang ini kurban ibu anak, ini kurban bapak anak, padahal udah kasih wasiat, tidak boleh. Harus ada wasiat. Kalau misalnya ibunya pernah wasiat, bapaknya pernah wasiat, apa sekarang ngomong kalau kamu nak kurban atas nama aku jaturi, tidak apa-apa. Wasiat dari mereka. Makanya kita wasiat lah. Jadi mereka kalau pengen berkurban anak-anak gitu, cucu-cucu gitu, boleh. Nah, jadi kalau seandainya ada orang berwasiat, dia siapa yang ingin mengorbankan aku, boleh setelah kematianku, dia ngomong. Maka akhirnya anaknya ini sudah meninggal, bapaknya meninggal, anaknya pengen berkurban buat bapaknya, kurban dia. Ketika dagingnya itu sama seperti daging nadar, sama wajib dikasihkan ke fakir miskin galau. Tidak boleh dimakan. Siapa yang si anak tadi tidak boleh, tidak boleh, harus dibagikan ke fakir miskin galau. Itu penting. Jangan, atau misalnya sapi ini sokongan 7 kan, sokongan 7 orang. Salah satu di antara mereka ada yang nadar misalnya, 6-nya tidak, maka 1/7-nya itu harus dikeluarkan galau. 1/7-nya dikeluarkan galau. Yang 6/7-nya ya keluarkan sebatas ya, untuk mengesahkan baik. Setiap mereka masing-masing, setiap 1/7 kan, kalau 7 orang sokongan, maka mereka itu memiliki 1/7 sewang, jadi daging itu. Yang nadar 1/7-nya harus kasihkan ke fakir miskin galau. Yang tidak nadar, maka bagian dia dari 1/7 tadi harus ada yang dikeluarkan ke fakir miskin. Sisanya nah dia simpen di kulkas, freezer, atau buat undangan acara apapun nyate, tidak apa-apa. Yang penting ada dari 1/7 yang bagian dia ada yang dikeluarkan. Yang bernadar 1/7-nya tidak boleh dia makan, kasihkan ke fakir miskin galau. Itu penting ya. Jadi kalau seandainya buat almarhum ini, kalau udah kasih wasiat, tidak usah lah, tidak perlu doa baik gitu. Ya buku baca Yasin, Fatihah kan kalau udah kasih wasiat. Kalau ada wasiat tidak apa-apa. Atau sekedar mengirim pahala baik tidak apa-apa, tapi bukan berkurban atas nama kurban buat ibu, bukan. Aku hadiahkan, kalau cuman seperti itu tidak apa-apa. Aku yang berkurban, tapi pahala kurban ini aku hadiahkan buat ibu aku, buat ayahku, tidak apa-apa kalau itu. Cuman menghadiahkan pahala itu tidak apa-apa. Dan sampai ketika kita bersedekah, misalnya apapun itu ibadah, kita bersedekah, niatkan pahalanya minta sampaikan ke orang tua, sampai sampai. Tapi kalau kurban bawa atas nama almarhum itu tidak bisa, kecuali kalau ada wasiat. Akad masalah akad bahwa ini kurban itu bisa jadi kayak hukumnya nazar. Iya, masalah ta'yin itu. Jadi kalau seandainya dia punya kambing, kambing, dia ngomong ini kurbanku, dia ngomong.
Maka jadi hukum nadar. Jadi hukum nadar. Kalau sana dia ngomong ini kurban sunnahku, dia ngomong ini kurban sunnahku, maka tidak terjadi nadar. Tapi kalau dia ngomong ini kurbanku baik, maka hukumnya seperti hukum nadar. Jadi dagingnya harus diberikan. Kalau tidak tahu, ada pendapat yang katakan tidak apa-apa. Kalau cuma di mujarradil ikhbar, cuma ngabari baik, tidak apa-apa. Tapi untuk kita yang sudah tahu ketika keceplosan seperti itu, sudah kita lah tahu hukumnya. Maka jadi wajib. Kalau kambing tuh lado, kita tunjuk ini kurbanku. Kalau kambing wong kita tunjuk, belum kita beli dah. Masalah tadi yang upah terhadap panitia. Biasanya sudah jadi tradisi bahwa satu sapi itu kan di kepanitiaannya ada sekitar 10. Jadi, nah di luar kaget selesainya itu mereka dapat nih. Itu bisa dikategori ke upah atau hadiah. Karena apa ini yang terjadi, si panitia yang berharap dari rumah sudah berharap bahwa dia pasti dapat bingkisan gitu. Nah itu dalam kategori upah atau kategori hadiah. Beda upah sama hadiah nih agak tipis ya. Cuma beda. Kalau upah ketika ada tinjuk maka ada. Berarti upah tuh. Kalau hadiah udah ada dengan jauh, kata anak marah. Juga hadiah. Jadi ada cerita ini kan kami lagi nyusun panitia. Jadi ternyata ada selisih kok yang tidak dan masuk. Ada kesan parah lagi. Nah ini gimana, Beb? Artinya itu dia ini dia itu marahnya dari masuk ke dalam panitia. Sebenarnya di masalah upah tadi, upah ataupun hadiah itu tergantung tujuan orang yang berkurban, bukan orang yang minta, bukan orang yang menerima, bukan. Ya gitu. Yang al-mudhahi kalau bahasa Arabnya orang yang berkurban, tergantung tujuan dia. Kalau dia niatnya untuk upah itu tidak boleh, jelas. Kalau dia niatnya hadiah dia kasihkan tidak apa-apa. Itu balik-balik ke niat yang berkurban sebenarnya. Cuma kalau seandainya yang berkurban ini nganggap itu ada nih, kalau nggak tinjuk kalau ini, tapi ya balik-balik niat dia. Kalau niatnya buat hadiah tidak ada masalah. Kalau niat upah tidak boleh, itu baik. Jadi tergantung niat si al-mudhahi, orang yang berkurban. Kalau dia niatnya untuk upah maka tidak boleh, dosa. Kalau tidak ada upah, cuman hadiah yang dia niatkan, maksud anak ini nangajak dia itu hadiah baik, tidak apa-apa. Luruskan niat lagi, Bebe. Luruskan niatnya. Ya itu kan keniat pastinya. Kalau niat upah jadi upah ya. Kalau niat hadiah ya hadiah jadi. Mengenai yang harus sebagian ke parkir miskin kurban tadi. Cak mano katakanlah kurban si kok kambing, potong-potong, kas lah jadi 20 kantong. Ini kan nah itu tergabung. Kalau makanya setiap kambing dipisahkan kalau bisa. Kita membeli kambing, kadang kan biasanya pakai baskom besar, membeli kambing, tumpukan, tidak kita beli. Nah makanya panitia kurban, perhatikan ini. Setiap habis nyembelih, potonglah, ambil bagian yang pasti kita kasihkan, keluarkan ke fakir miskin. Jadi jangan nyembelih tumpuk, agak yang dijuk, yang bagian pucuk baik. Mungkin baik di bawah itu 1 ekor kambing utuh yang dagingnya tidak dulu dikasihkan sama sekali ke fakir miskin. Buat sate kalau. Mungkin sering itu terjadi kan? Soalnya nyembelih tumpuk di baskom, nyembelih lagi tumpuk sampai tinggi. Yang kita hadiahkan, berikan ke fakir miskin itu yang bagian atas sudah dikit, udah setengah atau apa,
Ya sudah, ini simpan untuk kita nyati. Mungkin ada 1-2 ekor kayak takutnya kambing yang belum dikeluarkan sama sekali dagingnya. Jadi bagi panitia, ketika ada 1 ekor kambing, langsunglah dia ada 1 orang yang fokus ke situ. 1 orang fokus ke situ. Jadi jangan sampai ada 1 ekor kambing utuh sama sekali tidak kata yang dikeluarkan dagingnya ke fakir miskin, jangan. Yang jadi masalah itu kadang tumpuk, yang pucuknya diinjukkan ke fakir miskin. Oke, bawah tadi ada 1 kambing mungkin tidak ada dikeluarkan ya, buat sate kalau, buat kari kalau, buat apa lagi? Kalau sapi tidak mungkin tuh, karena dibagi kalau tuh. Walaupun dicampur. Iya walaupun. Oh, Kalau sapi tidak mungkin. nah, artinya bisa juga dibuat lain, bisa. Di 1 ekor sapi kalau sokongannya wong 7 itu 7 bungkus berarti. Ya, 7 bagian. Setiap masing-masing harus mengeluarkan bagiannya. Setiap masing-masing harus mengeluarkan bagiannya. Tapi biasanya banyak. 1 sapi itu bukan 7 bungkus. Kalau sebulan dibungkus sisa masuk bisa kalau. Besok bang ada potong ada. Jadi itu ya penting ya. Jadi jangan dipisah. Jadi kalau 7 sapi ingat ya, seperti 7-nya kasihkanlah kepada yang atas nama-nama siapa baik, kasihkan ke dia. Atau dia nak mewakilkan ke orang lain untuk menyampaikan ke fakir miskin, ya tidak apa-apa. Bisa kan, tapi 7 orang kan biasanya mungkin ada kayak yang sikap uang, ya berarti sikap baik. Aduh beli sapi atas nama 1 orang, dia baik cuman orang lain tidak ada melo-melo, dia baik nak beli sapi atas nama dia baik. Maka itu tadi cukup ya 1 kilo 1 bungkus tadi kasihkan ke fakir miskin, sisanya tidak apa-apa buat sate. Kalau 1 orang, kalau 7 orang atau 6, 5 ya bagi budget, tahunya per orang itu harus mengeluarkan. Per orang itu harus mengeluarkan, ngasihkan ke fakir miskin. Ini nyembelihnya di mana? Di masjid, halaman masjid. Bukan halaman masjid Nah, masalah masjid. Karena sudah maraknya sekarang buat pemotongan di dalam masjid. Dalam masjid tidak mungkin. Pengarangan. Takwa dulu dekatnya tempat parkiran biasanya dibagi mungkin Nah kalau tempat parkiran itu kalau seandainya dia bakal mengotori masjid, itu tidak boleh mengotori tempat sholat. Tempat ini galak dipakai buat sholat atau bakal ngotori tempat sholat misalnya darahnya, maka haram, tidak boleh nyembelih di situ dia. Tidak boleh. Soalnya apa? Bakal ngotori masjid. Kalau bakal ngotori masjid tempat sholat, tidak boleh mengotori masjid. Walaupun bisa dicuci, ya ada uang kencing di masjid. Aku bersih aja, aku kencingin dulu katanya. Boleh tidak? Ada mau Tidak boleh. Artinya walaupun bisa dibersihkan, ya ngotori masjid itu dosa. Atau apalagi najis. Walaupun dia bersih kayak. Nah kemudian juga karena itu tanahnya tanah masjid, misal tanah ini ikut tanah masjid, punyanya masjid, tempat parkiran masjid, maka wajib bagi penyelenggara penyembelihan ini itu ngasih duit ke masjid. Kalau seandainya tanah ini kita nyewa, tanah ini misalnya nyewa sama uang berapa lagi lumayan ke pasaran, nah kasihkan ke masjid. Jadi itu kan punya masjid, ibaratnya kita makinya berarti bayar ke masjid. Kalau seandainya kita nyembelih di tempat uang, kita bayar berapa? Nah, sekian kita kasihkan ke masjid. Nah, atau kadang-kadang pakai air masjid juga. Pakai air masjid. Airnya kita beli. Kalau air itu emang orang ngasihnya untuk bersuci, kita pakai, maka kita bayari
untuk air pengeluaran pada hari itu misalnya. Kita yang bayarnya. So, Bisa. Jadi air kita yang bayarnya jangan ditanggung oleh masjid, jangan. Jangan ditanggung oleh masjid. Perairan misalnya airnya masjid yang bayarnya, pakai duit masjid gitu. Itu masalah yang kegiatan masjid tadi itu parah. Jadi untuk motong di luar kan, di lapangan gitu. Mau pas kegiatan bagi-baginya dalam masjid. Di dalam masjid. dalam masjidnya. Jangan, kalau dalam masjidnya jangan. Daging itu pasti ada najis, pasti ada darah di situ. Karena pada saya aku tidak tahu naungnya soal hukumnya ini kan. Makanya dalam bahasa baru. Ya. Jadi kalau hukum daging yang sudah di potong-potong kami itu hukumnya tetap dibagikan haram atau mana itu? Oh, masalah pembagiannya sah. Membaginya di masjid itu tidak boleh. Ini makanya masjid. Ya pembagiannya sah, tetap sah. Bukan artinya gara-gara bagikan di masjid jadi tidak sah. Tidak. Pembagiannya tetap sah. Sembelihan kurban di masjid, misalnya di halaman masjid, kita katakan ngotori masjid, misal kurbannya sah. Dosa mengotori masjid dia dapat. Nah, jadi jangan digabungkan, jangan. Ketika ada orang nyembelih di halaman masjid, kemudian mengotori darahnya sampai ke tempat orang-orang sholat, kadang-kadang di situ dilaksanakan sholat, dia berdosa karena mengotori masjid. Masalah kurbannya tetap sah. Masalah kurbannya tetap sah, pembagiannya sah, sama sekali lain itu. Pada waktu itu dari pihak panitia yang lebih tua dari kami kan, yang mengatakan bahwa itu tidak boleh kalau dapat dosa kan mengotori. Tidak kan jadi makanya cuma sekarang. Jangan ngotori masjid itu masalahnya itu. Walaupun bukan berkurban, bahkan ngotori masjid itu dosa. Walaupun sehabis itu kita bersihkan, gitu kan? Iya, walaupun dibersihkan. Ada orang iseng mana ngotori masjid, habisnya disapunya, tidak boleh juga. Bener aja bisa kalau boleh kencing dulu baru dibersih. Yang itu pada masa itu, yang Belum. kasih saran dia karena banyak uang yang lebih tua, yang lebih paham gitu kan. Iya, orang ini kadang-kadang itu tadi masalah kurban ini tidak bertanya. Masuk pengalaman kan, padahal kurban ini kan ibadah. Ya namanya ibadah harus ditanyakan sama yang tahu. Bukan hanya pengalaman cuma tidak cukup dengan pengalaman, harus ada pengetahuan. Mungkin pada waktu itu untuk berpikir karena ini kegiatan agama kan. Iya. Sama cak haji kadang-kadang, yang bimbing orang haji, dia ini pengalaman, tapi tidak pernah belajar, tidak bisa jadi patokan itu. Iya, TKI belajar tidak pernah. Lagi bimbingan wong haji dia yang arahkan sana sini. Biasanya hajinya bermasalah kadang-kadang dia itu. Cuman berlandaskan pengalaman sedangkan syarat-syarat rukun-rukun dia tidak tahu. Dia melo-melo jalan-jalan. Wong sini juga, wong sini juga dia melo-melo kurban itu juga kadang-kadang pengalaman tahunya seperti itu, padahal kegiatan agama ibadah yang ada di fikih disebutkan ada syarat-syaratnya. Nah, bagi mereka yang ada niatan kurban dari sekarang 1 Dzulhijjah masuk itu disunahkan baginya jangan menyukur rambut, bulu-bulu yang di badan dia udah usah dicukur, kukunya udah usah dipotong. Sampailah dia menyembelih. Sampai dia menyembelih baru dibersihkan. Soalnya ngapa? Ketika dari 1 Dzulhijjah tidak usah dipotong, ngapa? Nanti itu bakal jadi saksi dia. Bakal jadi saksi dia di akhirat bahwa dia berkurban. Makanya sebelum tanggal 1 kemarin sebenarnya dikasih tahu cukurlah dulu. Kita tanggal 1 kumis panjang lah masuk. Balik ke yang ke masjid tadi. Jadi selama ini banyak masjid-masjid itu kan malah memfasilitasi.
pakai dana masjid ya, memfasilitasi bahasanya tadi alat-alat inventaris untuk pelaksananya kurban. Nah itu mau mana? Panitia apa ketua masjidnya. Nah, itu tadi banyak ketua masjid ini bukan orang yang belajar tadi, itu tadi yang jadi masalah ini. Dia tidak mengetahui masjid itu punya hak. Dia tidak belajar. Ketika diserahkan dia menjadi ketua keuangan masjid misalnya, dipikirnya cuma megang bae, ada orang perlu pinjemi itu bae. Padahal amanat. Uang masjid itu ada hukumnya. Bolehnya digunakan untuk apa baik, itu ada syarat-syaratnya. Bukan setiap kegiatan ini pakai duit masjid, ini pakai duit masjid, ini mau duit masjid. Nah, itu tadi bagi siapapun pengurus masjid, dia harus mengetahui hukum-hukum masjid yang berkaitan dengan masjid, dia harus ketahui. Jangan panitianya apa ketua masjidnya ngomong boleh berarti boleh, tidak juga. Masjid itu bukan tergantung sama ketua masjid, bukan. Yang ngatur masjid itu syariat. Yang ngatur masjid, keuangan masjid itu syariat. Pengen tahu, baca fikih tentang masalah masjid, masalah wakaf masjid, dibaca. Jadi masalah masjid itu yang ngaturnya syariat, bukan ketua masjid, bukan. Adapun beragam-ragam caranya tidak masalah, sesuai selagi masih sesuai dengan syariat. Makanya tadi yang ngurus masjid harus paham masalah masjid, masalah sholat berjamaah, masalah tanah wakaf. Kadang-kadang yang jadi masalah masjid beli tanah baru sampingnya, akhirnya masjid lama dirobohkan jadi tempat parkir. Banyak masjid-masjid yang seperti itu. Pindah masjid di sini, yang lama tempat parkir. Apa kok bisa berubah? Tanah wakaf yang sudah jadi masjid berubah menjadi wakaf buat parkir. Mana bisa tanah ini kalau diwakafkan sudah sampai hari kiamat tidak bisa berubah dia. Nah dibangun jadi pesantren misalnya, dulu masjid. Boleh tidak jadi pesantren? Roboh kan gitu, dibangun jadi pesantren. Pasti jawab, udah boleh. Tapi giliran tempat parkir, boleh-boleh baik. Apa bedanya? Yang asalnya masjid jadi tempat parkir, asalnya masjid jadi pesantren, sama-sama merubah itu. Tidak boleh. Yang tanah masjid ya tetap dihukumkan masjid. Kaget dibuat kamar mandi di situ. Dirubah buat kamar mandi, ngencing di situ, sama jangan ngencing di masjid. Itikaf di situ lagi sah ibaratnya. Aduh, itikaf di kamar mandi, yang ngapo? Tanahnya masuk tanah masjid itu, nggak boleh Jadi itu tadi kadang pengurus masjid tidak mengetahui hak-hak masjid. Masjid itu punya hak. Masjid ini punya hak, harus diketahui hak-hak masjid itu. Soalnya masjid ini kan bisa memiliki dia. Masjid bisa tidak memiliki? Ada orang beri sejadah ke masjid, punya siapa jadi sejadahnya? Punya masjid. Jadi masjid ini bisa memiliki. Ketika dia bisa memiliki, tidak sembarang bisa keluar dari kepemilikan dia. Iya, ketika dia bisa memiliki, maka tidak sembarangan bisa keluar begitu baik, tidak bisa gitu. Karena dia bisa memiliki. Anak yatim bisa memiliki, tidak sembarangan kita keluarkan duitnya. Tidak boleh. Masjid kalau uang ibarat pacak ngomong gitu minta, tapi kalau masjid tidak bisa ngomong gitu. Jadi karena dia tidak bisa ngomong, akhirnya syariat yang turun tangan, menentukan apa baik sih duit masjid ini keluarnya untuk apa baik yang bolehnya, syariat yang ngaturnya. Kalau dia bisa ngomong, maka omongan dia yang jadi patokan, tidak manusia jadi. Mungkin. Nah, lagi.
Sekali lagi ya tanya sudah gitu tutup. Orang wakaf tadi, Bi. Siap. Wakaf itu kan tidak jelas, misalnya tidak jelas. Tipang tendi mana Bi? Nah, yang mana? Wakaf dah jelas tuh gara-gara apa? Sebab Jadi tipang tendi balik namo. Atau nak wakaf nak namo? tumpang tindih itu apa? Maksud istilahnya kalau kurang kita tahu juga. Ini Ini maju aduh. Tipang tendi misalnya masih keluarga yang lama misalnya. Ini tanah punya siapa? Si keluarga misalnya, Punya keluarga. Terus keluarga diri misalnya. keluarga tiri. Habisnya kita wakafi. Ya wakaf tuh. Mana boleh punya uang kita wakafi? Ya deh. Tidak bisa. Tanah orang lain kita wakafkan tidak jadi apa-apa dia. Kalau saya ini wakaf juga jadi masih tidak bisa. Yang bisa diwakafkan itu kalau itu tanah milik kita wakafkan bisa. Kalau tanah umum tidak bisa kita wakafkan. Ya mungkin ini baik, ya kita tutup. Yang mudah-mudahan bermanfaat.